Dan juga usahakan ketika kalian kayak perjanjian kerja kayak gitu, usahakan di videoin ya. Walaupun nggak dapat gambarnya, tapi kalian minimal dapat suaranya. Itu penting banget karena kerja di mana aja lah. Misalkan di sini, karena pengalamanku di sini. Jadi setiap kali perjanjian kemudian sudah kepegang, apa yang sudah dijanjikan itu berubah semau mereka. Jadi itu hal yang biasa, kalian gak usah kaget karena emang itu kayak sudah tradisi aja. Tidak semuanya, aku bilang tidak semuanya, tapi bos-bos atau orang-orang sekitarku, bosnya yang seperti itu ada. Oke. Kalau dalam bahasa Arabnya itu mungkin pas perjanjian itu di awal itu miskin gitu, jadi menampakkan bahwa dia itu miskin gitu. Tapi kalau udah kepegang itu berubah jadi sikin. Orang-orang bilangnya seperti itu sih. Sikin itu artinya pisau. Jadi ketika perjanjian awal dia menampakkan bahwa tolong please gitu, ini akan jadi baik nanti, masa depannya bagus, gajinya bagus, orangnya bagus gitu. Jadi berusaha untuk menampakkan bahwa dia itu orang baik, orang miskin. Tapi kalau udah kepegang, udah berubah jadi sikin. Bahasanya sih kayak gitu. Aku diajari sih sama orang-orang yang sudah pengalaman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Semoga kalian di luar sana sukses semua. Membahas atau melanjutkan apa yang aku alami saat ini tentang majikanku yang pengen, ibarat bahasa-bahasanya itu kayak menjual aku sebesar 15.000 rial atau sekitar 60 juta. Dari aku pindah majikan dan majikan minta keuntungan sebesar 15.000 rial. Kemarin tuh majikan marah-marah ke saya, nelpon dengan suara nada yang tinggi karena ketahuan berbohong. Jadi majikanku sama temennya, sesama orang Saudi itu karena majikanku perempuan, jadinya untuk ngobrol panjang dengan laki-laki kan nggak bisa lah, terbatas gitulah. Jadi dia mempasrahkan atau mengamanahkan semuanya, diskusi atau omongan itu ke temennya gitu. Jadi mereka membuat cerita-cerita lah kayak gitu dengan intinya saya dibelinya dulu itu 18.000 rial. Temennya bilang saya dibeli dulu sama bosku yang dulu itu 18.000 rial. Bosku bilang katanya aku dulu itu ibaratnya dihitungnya itu udah ngomong sama bosku yang dulu itu Ferry 15.000 rial, sisanya adalah harga barang yang ada di toko gitu. Kemudian aku meyakinkan kembali apakah benar gitu ke bosku dan juga temennya. Kemudian oh ya udah gitu, karena aku nggak pengen terlalu banyak berdebat dengan orang-orang seperti mereka. Akhirnya aku coba nelpon sama bosku yang pertama. Apakah benar dulu ada omongan atau perjanjian bahwa aku dihargai sebesar 18.000 rial atau 15.000 rial. Ternyata bosku yang dulu itu ngirim WhatsApp, Ferry itu bohong, itu orang itu bohong banget. Akhirnya pesan suara dari bosku yang pertama itu aku kirimkan ke majikanku saat ini dan marah-marah. Entah karena malu ketahuan berbohong atau karena saya mencoba menghubungi bos yang pertama sesama orang sini dan kelihatan berbohong, ya itu tadi akhirnya dia marah-marahnya ke saya. Jadi mungkin teman-teman yang ketinggalan dengan apa yang aku alami ya dari dua video sebelumnya. Saya tuh kesini kerja dengan satu bos selama 6 tahun. Dia mendatangkan aku dari Indonesia, bayar paspor, visa, tiket, medical dan yang lainnya, itu rugi sekitar 8.000 rial. Sekitar 8.000 rial. Kemudian saya kerja sama bos yang pertama itu selama 6 tahun. Kemudian karena tokonya tidak berjalan dengan baik, daripada rugi, saya menyarankan bosku mendingan dijual aja. Karena aku juga nggak pengen kamu rugi gitu. Karena toko saat ini emang rugi gitu. Karena posisinya tidak bagus. Posisi toko saya itu paling di ujung, toko bunga sendirian, dan ada toko bunga sekitar 6 atau berapa itu pada ngumpul di awal-awal tikungan masuk ke jalanku. Jadi para pelanggan masuknya ke sana semua, makanya tokoku itu kayak buangan dari tempat-tempat toko yang ngumpul tadi. Kalau mereka nggak ada atau nggak bisa, berarti larinya ke tokoku. Jadi bosku yang pertama lah yang seharusnya itu minta ganti rugi ke bosku yang saat ini, karena kan aku pindah majikan untuk yang kedua kalinya ini kan. Pertama berarti bos pertama, sekarang bos kedua, harusnya dia yang minta ganti rugi gitu. Tapi bosku yang pertama tidak membahas masalah itu. Jadi ketika menjual tokonya ya murni dari toko itu, barang-barang yang di dalamnya pokoknya dihargainya segitu, dan majikanku yang saat ini setuju. Dari awal aku sudah tidak mau kerja sama dia, bosku yang saat ini, dan juga tidak mau stay di tempat yang sama karena aku akan tahu kedepannya juga akan sama, masalah gaji, nggak ada pelanggan, nanti komplainnya ke saya semua, itu aku udah tahu gitu. Tapi karena bosku, temennya, dan juga orang-orang terdekatnya itu kayak meminta-minta aku banget bahwa aku harus
pindah sama dia dan juga kerja sama dia, makanya ya udah aku luluh gitu dengan janji-janji bahwa dia itu punya banyak pelanggan di luar sana, temennya juga akan kirim banyak pelanggan, dan faktanya kosong. Oke, maka dari itu aku ya udah nggak apa-apa, aku lihat majikannya juga baik dan mereka punya rencana seperti ini yang bagus banget, makanya aku berani pindah untuk ke sini. Tapi di awal aku udah intinya nggak mau sama sekali, karena aku akan tahu, dan juga aku udah bilang sama bosku yang saat ini, kalau dalam waktu sekitar 3 bulan tidak dapat memenuhi janjimu membawa pelanggan dari luar atau dia ngasih pelanggan, aku akan pindah majikan yang lain. Dia bilang oke. Karena di awal pasti semuanya manis lah. Ternyata gaji di awal bulan saja yang tepat waktu, setelah itu telat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan aku ya cuma bisa menanyakan, nggak bisa marah-marah atau gimana, karena memang mereka faktanya tidak bisa membawa pelanggan dari luar ke tokoku atau memberikan pelanggan ke tokoku, itu sama sekali nggak bisa gitu. Dan ujung-ujungnya aku yang disalahin. Jadi ketika tokonya sudah tidak bisa bertahan, aku juga yang menyarankan mendingan dijual aja, karena aku nggak mau kamu rugi. Di situ aku juga ada rasa belas kasihan, karena bosku, aku melihatnya walaupun seperti itu, aku masih melihat bahwa bosku orang baik. Aku nggak mau rugi karena saya gitu, karena kan harus menanggung gajiku, gaji, sewa toko, beli material. Jadi kalau nggak bisa ditutupi ya mending dijual aja kan. Akhirnya dijual, dan ketika aku mau pindah majikan malah dipersulit. Ibaratnya saya sudah mengabdi, tulus membantu, tapi ujung-ujungnya malah dipersulit sama majikanku yang saat ini, yang dulu ketika perjanjian itu seperti orang miskin ya. Miskin dalam bahasa sini itu bukan dalam hal ekonomi saja ya, tapi kayak kasihan kayak gitu, menunjukkan hal yang baik. Tapi kalau sudah kepinggang ya udah jadi sikin atau pisau kayak gitu. Jadi buat teman-teman semuanya ya, walaupun saya secara pribadi sering mengingatkan kalian, kalau kerja di Arab Saudi itu begini, kalau kerja dengan majikan itu seperti ini, hal terburuk yang akan terjadi itu kira-kira akan seperti ini. Jadi aku sering ngingetin kalian, dan ternyata aku juga jadi korban nih. Dan aku juga harus tanggung jawab dengan diriku sendiri. Aku nggak mau berdebat dengan orang sini, karena percuma. Kita berdebat dengan orang sini itu percuma. Kita tetap akan jadi orang yang paling salah, dan mereka jadi orang yang paling benar, paling suci, paling lurus di antara kita-kita gitu. Jadi mendingan kita menghindari aja, itu saranku sih. Dan juga usahakan ketika kalian kayak perjanjian kerja kayak gitu, usahakan di videoin ya, walaupun nggak dapat gambarnya, tapi kalian minimal dapat suaranya. Itu penting banget, karena kerja di mana aja lah, misalkan di sini, karena pengalamanku di sini. Jadi setiap kali perjanjian kemudian sudah kepegang, apa yang sudah dijanjikan itu berubah semau mereka. Jadi itu hal yang biasa, kalian gak usah kaget, karena emang itu kayak sudah tradisi aja. Tidak semuanya, aku bilang tidak semuanya, tapi bos-bos atau orang-orang sekitarku, bosnya yang seperti itu ada. Oke, terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.